Alhamdulillah sarapan sudah ada susu dan roti nih. Wah iya, kayaknya kalau roti dicelupin ke susu enak nih. Ada madu juga. Kira-kira roti kamu mau nggak dicelupkan? Diolesi pakai madu. Mau? Boleh. Oke. Terima kasih. Sama. Ini mau juga deh. Aku makan ya. Oke. Bismillah. Enak loh. Kira-kira kamu tahu nggak sih ya madu ini dari mana asalnya? Kan madu dari lebah ya. Apakah madunya langsung diambil dari perut lebah atau gimana sih? Ya nggak langsung dari perutnya juga. Kamu penasaran? Iya. Kalau penasaran, yuk kita lihat proses pengolahan madu. Ayo. Teman-teman juga penasaran? Ikutin terus video outing virtual kali ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman mengikuti kesepakatannya ya. Yang pertama, pastikan teman-teman menyimak video kegiatan outing kali ini dari awal hingga selesai. Yang kedua, pastikan teman-teman tidak berbaring ketika menyaksikan video. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting. Yang keempat, fokus ketika menyaksikan video. Dan yang terakhir atau yang kelima, teman-teman tidak diizinkan meminta waktu tambahan kepada ayah dan bunda untuk menyaksikan channel YouTube lainnya. Namun, pastikan langsung mengerjakan tantangan yang diberikan ya. Nah, supaya tetap aman ketika berkegiatan di luar, teman-teman tetap harus menerapkan 3M ya. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selain itu, Bu Eka juga mempersiapkan masker cadangan dan hand sanitizer. Nah teman-teman, hari ini Bu Ayu akan mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan outing kelas virtual. Lokasi pertama, kita akan menuju ke tempat budidaya lebah madu Al Faiz. Lokasinya berjarak 3 km dari SD Islam The Green Camp. Untuk menuju ke sana, kita bisa menempuhnya dalam waktu kurang lebih 15 menit. Penasaran lokasinya di mana? Yuk terus saksikan video outing kelas virtual kali ini. Nah teman-teman, Bu Ayu sudah tiba nih di lokasi tempat outing kita kali ini. Penasaran teman-teman? Yuk terus ikutin Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum teman-teman level 4 soleh dan soleha. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan ceria. Nah teman-teman, kali ini Bu Ayu akan mengajak teman-teman nih. Kali ini Bu Ayu sudah berada di Madu Al Faiz. Nah kira-kira teman-teman tahu kenapa Bu Ayu ada di sini? Nah kegiatan outing virtual kita kali ini, teman-teman akan Bu Ayu ajak untuk melihat proses sebuah produk yang dihasilkan dari lebah. Tidak hanya itu teman-teman. Teman-teman juga akan diajak oleh Bu Eka untuk melihat jenis-jenis tanaman hias. Nah, sekarang Bu Ayu akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk melihat proses budidaya madu. Teman-teman penasaran? Yuk terus ikutin Bu Ayu ya teman-teman. Nah teman-teman, ada yang tahu kenapa Bu Ayu menggunakan atribut seperti ini? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Ini adalah pakaian atau atribut yang digunakan untuk memanen proses madu dari kumpulan lebah. Nah, ikutin terus ya teman-teman. Yuk. Indah dan berseri. Apakah teman-teman masih ingat ciri-ciri serangga? Barakallah, tepat sekali. Ciri-ciri serangga diantaranya: 1. Memiliki 3 pasang kaki. 2. Memiliki sepasang antena serta mata majemuk. 3. Memiliki sepasang sayap.
Dan yang keempat, badannya terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, badan, dan perut. Nah teman-teman, sekarang Bu Ayu sudah bersama Pak Faiz nih, pemilik atau owner dari madu asli Faiz. Nah teman-teman, kira-kira ada yang sudah kenal dengan Pak Faiz? Kalau belum, yuk kita tanya-tanya langsung ke Pak Faiznya. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dengan siapa ya, maksudnya biar teman-teman tahu nih nama lengkap Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Junaidi Effendi. Saya saat ini bekerja di Yayasan Pendidikan Al-Madinah Kepulauan Riau, dan untuk saat ini saya membudidayakan lebah madu jenis kelulur dan jenis apis cerana. Oke, nah itu teman-teman. Jadi Pak Faiz ini merupakan owner atau membudidayakan lebah madu. Jadi madunya di sini ada 2 ya tadi teman-teman. Ada madu kelulut dan satu lagi madu apa? Madu apis cerana. Oh, apis rana. Nah itu adalah salah satu alasan juga kenapa Pak Faiz menjadi narasumber kita kali ini teman-teman. Oke, kita lanjut terus ya teman-teman. Oke Pak, sekarang saya mau bertanya nih Pak. Kira-kira di budidaya ini ada beberapa jenis madu yang Bapak budidayakan? Untuk saat ini saya membudidayakan ada 2 jenis lebah madu. Yang pertama jenis lebah apis cerana, dan yang kedua jenis lebah kelulut atau Trigona itama. Oke. Kalau bedanya antara madu kelulut dengan yang satu lagi tadi itu apa Pak? Untuk madu lebah apis cerana, untuk rasa madunya dominan manis, dan untuk dimakan biasanya kita bisa makan madu dengan makan sama sarangnya gitu. Jadi tapi untuk lebah Trigona rasanya tuh manis tapi ada asamnya gitu. Jadi untuk vitamin C-nya lebih tinggi. Perbedaan lainnya, jika lebah apis kerana memiliki sengat teman-teman, sehingga kita harus berhati-hati ketika memanennya. Sedangkan lebah Trigona itama tidak memiliki sengat, namun untuk memanennya juga tetap perlu berhati-hati ya. Tuntun dan bimbinglah kami agar dapat. Oke Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya nih berkaitan dengan sarang. Kira-kira berapa banyak madu yang bisa dihasilkan dari satu box sarang ini Pak? Jadi untuk jenis Trigona itama ini atau kelulut ini dalam 1 bulan bisa menghasilkan 2 botol madu seperti ini. Ukurannya 200 ml. Berarti kalau untuk 2 botol jadi 500 ml dalam 1 bulan, 1 setup kotak lebah ini. Lanjut nih Pak, kira-kira bagaimana cara membudidayakan madu kelulut ini? Siapa tahu kan teman-teman yang lain juga mau coba nih membudidayakan madu kelulut ini. Kalau untuk madu kelulut jenis itama ini sangat mudah. Mungkin kita bisa cari ataupun beli sama tukang kayu atau tukang pemotong kayu. Biasanya beliau mendapatkan koloni lebah itama ini. Jadi untuk langkah pertama setelah kita mendapatkan koloni lebah tadi, kita bawa pulang, habis itu kita potong. Terus kedua kita berikan setup atau kotak untuk tempat madu ini. Setelah itu kita tutup dan usahakan jangan sampai panas itu mengganggu dia gitu. Jadi usahakan untuk dia teduh. Setelah itu dalam sekitar 1 bulan 2 bulan udah bisa kita panen gitu. Oh, berarti posisi sarangnya juga harus strategis ya Pak. Jadi tidak langsung kena hujan terus kena cahaya matahari yang kuat gitu. Oke, nah teman-teman itu tadi cara membudidayakan madu kelulut ini. Tentunya teman-teman juga penasaran kan bagaimana cara proses memanennya hingga menghasilkan madu yang sudah ada di botol seperti ini. Kalau teman-teman penasaran, yuk terus ikutin Bu Ayu dengan Pak Faiz ya. Atas nikmat alam raya untuk kita semua. Nah teman-teman, berikut ini adalah cara-cara untuk memanen madu. Pertama-tama, pastikan sudah menggunakan atribut yang tepat. Lalu, siapkan alat atau botol khusus untuk menyedot madu. Selanjutnya, buat lubang pada sarang lebah menggunakan tusuk sate. Setelah lubang terbentuk, masukkan selang, lalu tekan tombol mesin untuk menyalakannya. Tunggu hingga sarang lebah habis, baru pindahkan ke sarang yang lain. Lakukan hingga semua sarang-sarang lebah pada satu kotak habis. Jika madu sudah memenuhi botol,
Selanjutnya, kita pindahkan madu tersebut ke dalam tempat penyimpanan. Terakhir, madu asli siap untuk dikonsumsi. Mentari pagi menambah indah. Nah, teman-teman, ternyata tadi satu sarang lebah ini bisa menghasilkan kurang lebih 1 botol ini ya, teman-teman. 500 Nah, ml. 500 lebih lah. Bahkan ini teman-teman masih ada beberapa yang belum kita panen. Jadi satu sarang lebah ini bisa kira-kira menghasilkan madu sebanyak 500 ml atau lebih, teman-teman. Ini hasil panen kita hari ini, teman-teman. Bagaimana? Seru kan, teman-teman? Nah, kalau teman-teman mau coba boleh nih teman-teman ke tempat Madu Al Faiz Al-Faiz. ini. Madu teman-teman. Al-Faiz. Nah, teman-teman boleh mencobanya di tempat Madu Al Faiz. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Di tempat budidaya madu Al Faiz ini memiliki 100 setup atau Nah, kotak sarang teman-teman, lebah. itulah tadi penjelasan seru nih dari Pak Faiz. Tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana cara proses memanen madunya. Lalu tadi Pak Faiz juga sudah menjelaskan jenis-jenis madu apa saja yang dibudidayakan di sini dan bagaimana cara memanennya atau bagaimana cara membudidayakannya. Jadi kalau madunya sudah seperti ini, Pak, bisa langsung dikonsumsi atau Langsung bagaimana, Pak? konsumsi. Oh, nah teman-teman, jadi ketika sudah dipanen ini, madu ini bisa langsung dikonsumsi tanpa diolah lagi gitu ya, Pak ya? Karena kita madu murni, Oke. jadi tak ada campuran lagi. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi karena madu murni, jadi bisa langsung teman-teman konsumsi. Oke, terima kasih ya Pak atas Oke, penjelasannya sama-sama. kali ini. Oke. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Pak. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan seru berkaitan dengan lebah madu bersama Pak Faiz. Selanjutnya, kita akan menemui Bu Eka untuk mendengarkan penjelasan berkaitan dengan tanaman-tanaman hias. Nah, penasaran? Yuk tonton video kali ini. Burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi. Kalau tadi teman-teman sudah diajak mengenal lebah oleh Bu Ayu, sekarang kita berkenalan dengan beberapa jenis tanaman yuk. Puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya untuk kita semua. Nah teman-teman, sekarang Bu Eka sudah berada di Asrida Garden. Yuk kita cek sama-sama jenis tumbuhan apa saja yang ada di sini. Teman-teman ada yang tahu jenis tanaman apa yang Bu Eka pegang saat ini? Ini adalah Philodendra monstera variegat. Wah, namanya aja udah susah ya teman-teman. Nah, tumbuhan ini memiliki jenis daun melengkung. Tumbuhan ini juga memiliki batang basah atau batang berair dan memiliki jenis akar tunggang. Bernyanyi menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini. Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi. Nah teman-teman, saat ini Bu Eka sudah bersama Bunda Asri. Nah kita tanya-tanya dulu ya ke Bunda Asri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda boleh perkenalkan dulu kepada teman-teman nih supaya tahu Bu Eka saat ini sedang bersama Bunda siapa. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Bunda Asri dan saya pemilik dari Asrida Garden. Nah teman-teman sudah dijelaskan ya tadi sama Bunda Asri kalau Bunda Asri ini adalah pemilik tempat jual tanaman hias Asrida Garden. Sekarang kita tanya-tanya ya sama Bunda Asri. Bun, Bu Eka mau tanya nih Bun, apa saja sih tanaman hias yang ada di sini Bun? Oke, tanaman hias yang ada di sini, terutama di greenhouse yang bagian atas ini, adalah kebanyakan adalah keluarga Philodendron. Jadi ada Philodendron monstera king, ada Philodendron monstera variegata, dan juga ada begonia, dan tentunya banyak juga keluarga-keluarga Philodendron yang lainnya yang ada di sini. Bun, Bu Eka mau tanya lagi nih, Ya.
apa saja jenis tanaman hias yang lagi populer saat ini nih Bun? Oh, yang lagi hits ya, Ya. sekarang ya. Itu yang pertama, itu paling hits nomor 1 Monstera variegata. Ya, seperti teman-teman tahu lah, motifnya cantik. Motifnya cantik, sobek-sobeknya pun alami, bukan karena digunting ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua yang lagi hit juga untuk Anthurium, keluarga Anthurium. Ini teman-teman biasa bilangnya kuping gajah. Nah, seperti ini, tapi jenisnya ternyata teman-teman bermacam-macam. Dan yang ketiga, begonia. Begonia ini bentuk daunnya cantik, bentuk bunganya pun cantik. Jadi banyak peminatnya juga. Begitu Bu Eka. Oh gitu. Terus menurut Bunda nih, apa sih Bun manfaat dari tanaman hias ini Bun? Manfaatnya. Yang pertama, manfaatnya untuk menghilangkan stres pastinya, karena dengan hobi bertanam, hobi memelihara tanaman hias, jadinya kita bisa menghilangkan stres selama seharian bekerja atau beraktivitas ya Bu Eka. Dan yang kedua juga membersihkan udara, khusus juga untuk tanaman-tanaman yang ditaruh di dalam rumah, dia bisa membersihkan udara karena bisa menghasilkan oksigen. Benar. Oke. Kemudian yang terakhir nih Bun, Ya. gimana sih Bun cara merawat tanaman hias nih Bun? Bu Eka sama teman-teman di rumah juga mau tahu nih Bun caranya. Oke, untuk caranya, yang pertama kenalin tanamannya teman-teman dulu, seperti apa, jenisnya apa, dan jangan lupa memberi media tanam yang cocok untuk tanaman-tanaman yang teman-teman tanam. Ya, dan jangan lupa untuk pemberian potnya juga diberi lubang drainase yang lebih banyak daripada yang teman-teman beli. Jadi kalau bisa dilubangin lagi. Jadi supaya ketika hujan deras tanah tidak tergenang, karena itu akan menyebabkan kebusukan pada tanaman. Oh gitu ya Bunda. Nah Bun, Bu Eka mau tanya nih, kalau tanaman hias ini media tanamnya tuh apa sih Bun? Untuk media tanam yang dibutuhkan dengan tanaman-tanaman yang seperti ini, pastinya media tanam yang subur, satu. Dan juga yang kedua, untuk aerasi, untuk drainase harus lancar. Karena apa? Karena kita nanam ini kan jangka panjang. Jadi ketika hujan, ketika terkena air berlebih gitu, jadi air tidak menggenang, jadi tidak menyebabkan kebusukan pada tanaman tersebut. Oke, kalau gitu terima kasih ya Bun untuk waktunya sudah mau tanya-tanyai diwawancara sama Bu Eka dan teman-teman. Terima kasih juga untuk informasinya terkait tanaman hias ya Bun. Sama-sama Bu Eka dan seluruh tim guru-guru The Green Camp dan juga teman-teman semua. Selamat bertanam ya. Masya Allah ya teman-teman, tadi kita sudah sama-sama melihat beberapa jenis tanaman hias yang ada di Asrida Garden. Nah, Bu Eka mau tanya nih, kalau tanaman begonia kira-kira memiliki jenis daun apa ya teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Barakallah, tepat sekali. Tanaman begonia memiliki jenis daun melengkung. Kalau jenis batangnya, apakah teman-teman tahu? Jenis batang apa ya yang dimiliki oleh bunga begonia? Ceklis, benar sekali. Begonia memiliki jenis batang basah. Nah teman-teman, bagaimana kegiatan outing virtual kita kali ini? Seru bukan? Tadi teman-teman sudah bersama Bu Ayu, kita menyaksikan budidaya madu dari proses pemanenannya, dan bahkan kita lihat sama-sama bagaimana lebah-lebah tersebut menghasilkan madu. Lalu teman-teman juga sudah diajak Bu Eka untuk melihat jenis tanaman hias. Masya Allah ya teman-teman, ternyata Allah menciptakan segala sesuatunya memiliki manfaat untuk kita semua. Salah satunya tadi teman-teman, Allah menciptakan lebah yang menghasilkan madu, dan madunya bisa kita konsumsi teman-teman. Kicau burung-burung bernyanyi menyambut mentari pagi. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan tentang manfaat madu seperti dalam surah An-Nahl ayat 69 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
yakhruju mim butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun. Artinya, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman hias juga salah satunya dapat menjadikan sarana hiburan bagi pemiliknya. Masya Allah ya teman-teman, sebagai manusia kita juga sebaiknya selalu menjaga dan merawat hewan ataupun tumbuhan yang kita pelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Artinya, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2320. Sekian kegiatan outing virtual kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan outing berikutnya. Bu Eka tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau burung bernyanyi menyambut sang mentari pagi, menambah indahnya hari ini. Syukurku penuh pasrah ku panjatkan, doa penuh ku haturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi. Tuntun dan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini.